Inilah salah satu pasar tradisional yang dikenal sampai ke daerah lain di Indonesia. Terletak di kota pegunungan yang berhawa sejuk di Sulawesi Utara. Pasar tradisional ini memiliki nama sama dengan kotanya, yaitu Tomohon. Hampir sama dengan pasar tradisional lainnya di negeri ini. Pasar Tomohon didominasi berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Hanya saja yang membedakannya ketika masuk lebih ke dalam, tepatnya di kios penjualan daging. Hampir tidak ditemukan di pasar lainnya, sehingga Tomohon dijuluki pasar ekstrim. Jauh dari pasar ini, umumnya permukiman warga Sulawesi Utara. Topografinya berupa perbukitan, tinggal keluarga Dendi Karundeng. Kaitannya pasar Tomohon dengan warga Minahasa dan sekitarnya tentu jual beli. Keluarga Dendi Karundeng dulunya salah satu yang memperkuat julukan pasar Tomohon sebagai pasar ekstrim. Kala itu, tak sulit bagi Dendi menjual berapapun hasil buruannya, karena selain dibawa ke pasar tradisional, ada juga yang memesan langsung jauh hari sebelumnya. Untuk mencari nafkah, menafkahi keluarga, paling mudah bagi kita untuk berburu. Nah, dalam berburu ini, macam-macam kita dapat. Mau yaki, kuskus, ular, burung rangkong. Dan pernah kita berburu itu sampai satu pohon, memang ada satu teman lagi. Bisa 11 ekor yaki kita kasih jatuh.
Yang ada di Sulawesi Utara diperkirakan ada 5.000-an lebih. Sementara yang ada di Cagar Alam Tangkoko sekitar 2.000 lebih. Dan kenyataannya bahwa populasi yaki saat ini di Sulawesi Utara mengalami penurunan yang signifikan. Dalam 40 tahun terakhir diperkirakan turun sebesar 80%. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, maka lama-kelamaan akan semakin sulit untuk menemukan yaki di alam liar. Kenapa yaki begitu penting untuk dilestarikan? Ada manfaat yaki yang luar biasa. Dia disebut sebagai petani ulung. Karena apa? Karena yaki itu memakan 145 jenis ya biji-bijian ya, buah-buahan di hutan, dan itu kalau dia makan dia biasanya simpan di kantong mulutnya. Setelah itu, setelah penuh baru dia akan buang, dia tabur ketika dia bergerak ke sana kemari di hutan, dia tabur, dia buang, dan kemudian itu menjadi benih-benih yang cukup baik untuk tumbuh karena ada zat-zat tertentu dari cairan mulutnya, dan juga ketika dia juga mungkin dari pembuangannya itu mendukung biji itu bisa tumbuh 5 kali lipat lebih kuat daripada biji yang biasanya ya. Jadi yaki itu berperan sekali untuk kemudian menyeimbangkan ekosistem alam dengan menjadi penabur benih yang sangat ulung di hutan-hutan, di bukit-bukit dan sebagainya. Nah, ketika hutan kemudian lebat dan baik, maka dampaknya kita bisa bayangkan buat manusia di sekitar ya, buat warga di sekitar, di mana hutan tersebut bisa menjadi pensuplai air yang baik, suhu yang baik ya, udara yang sejuk tentunya, juga menghindari adanya longsor, banjir, dan juga dampak-dampak lain kalau misalnya hutan mengalami krisis. Itu sebabnya mengapa yaki sangat penting untuk dilestarikan. Bukan sekedar untuk supaya ada di muka bumi, tetapi sebenarnya impact-nya langsung terasa kepada kita yang ada di sekitar hutan. Jadi selain pola makan yaki ya, soal biji yang dia tabur itu yang kemudian bisa melebatkan hutan, ada satu hal yang penting lagi dari peran yaki di hutan, di mana dia memakan serangga-serangga ya yang ada di pohon, yang ada di hutan-hutan itu, sehingga menyebabkan pohon menjadi lebih sehat ya, lebih baik lagi. Jadi dengan secara otomatis mereka menjadi penyembuh ya gitu secara alami buat pohon, sehingga pohon-pohon tumbuh lebih baik lagi dan tidak cepat mengalami kerusakan. Dengan makin berkurangnya populasi yaki sebagai penanam dan penyebar tanaman gratis, kondisi hutan dan keseimbangan hutan mulai terganggu. Perlambatan tumbuhan tidak dapat dihindari. Akibatnya, ancaman bencana tidak dapat dihindari, terutama banjir dan tanah longsor. Sulawesi Utara beberapa kali ditimpa banjir dan tanah longsor. Bencana alam ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga meminta nyawa manusia.
Apalagi zaman dulu itu masih banyak kapal-kapal ikan di sini, orang-orang Taiwan. Jadi ada harga dulu. Sehingga berlomba-lomba orang cari yaki. Pengalamanlah yang akhirnya menyadarkan para pemburu termasuk Dendi Karundeng. Ada beberapa kali kita lihat tuh yaki itu saat kita tembak dia belum langsung mati. Masih ada gendong yaki anak, bayi dari yaki itu dia peluk terus. Tapi induknya ini belum mati total. Dia masih bernafas, bahkan kita lihat kasihan memang kelihatan langsung di mana yaki induk ini sampai meneteskan air mata sebelum mati. Begitu juga bayi yang dia peluk itu ternyata sudah juga kena peluru. Jadi dia juga kita lihat, aduh kasihan, air mata keluar. Tapi kita tidak bisa bikin apa-apa, waktu itu kita tidak ada belas kasihan sama sekali. Kemudian akhirnya satu ketika dengan adanya pemandangan itu, kita mau tidur pun tidak tenang, berpikir bahwa yaki ini ternyata hampir sama dengan manusia. Pengalaman yang terus menghantui sangat memengaruhi Dendi. Sejak saat itu, warga Kelurahan Pinangunian Air Tembaga, Bitung ini langsung meletakkan senjatanya. Dalam berbagai kesempatan, ia mengaku sering dibayang-bayangi peristiwa tersebut, terlebih saat melihat anak kecil. Kini, aktivitas Dendi Karundeng sangat jauh berbeda. Sebagai salah satu penyelamat lingkungan, utamanya satwa langka seperti yaki. Pemahaman terhadap peran setiap ekosistem dalam menjaga kehidupan semakin memengaruhi pilihan hidupnya sebagai seorang penyelamat lingkungan. Terlebih bagi dirinya yang tinggal di daerah dengan kondisi alam yang sangat membutuhkan kelestarian hutan. Berita tentang bencana, tanah longsor, dan banjir selalu menghantui dirinya. Ia berupaya menanamkan kepedulian tersebut sejak dini. Kebetulan di sekitar tempat tinggalnya sering dimanfaatkan sebagai ruang bermain oleh anak-anak. Dan kesempatan itu digunakannya untuk menyosialisasikan tentang manfaat yaki bagi keberlangsungan hutan, antara lain dengan lomba menggambar. Objek yang digambar biasanya tentang satwa yang terancam punah, seperti yaki. Masih menghadap begini, mau digambar. Kegiatan lain yang dilakukan Dendi, mendatangi dan menjumpai teman-teman yang masih melakukan perburuan agar beralih profesi yang ramah lingkungan. Dendi tahu itu bukan hal mudah untuk dilakukan. Tetapi ia berusaha melakukan dengan segala resikonya. Tidak semudah membalik telapak tangan. Kadang ia menerima ejekan dan perlakuan sinis
dari teman-temannya. Bro, maksudnya apa? Betul. Sedang kalau boleh coba tolong baju teman-teman saya aja sekali tuh orang boleh. Pak Kebong tuh dia pakai baju sekali sekarang. Mar kalau kita nih boleh stono, saya di mendarah daging. Tawatar kita Pak Denis. Senjata ini semua tinggi. Artinya begini jam Ngoni Jo. Jadi kalau orang belajar mencintai orang pilih lingkungan coba sama dengan ini. Karena orang bilang batas di lereng, apa masyarakat sebagai utang-utang di dia. Kalau ini sepuna, ya kismu turun kemarin di kebong, makin sampai pisah, kong. Soalnya kalau kita mau berhenti, kong kita pe anak, kita pe keluarga mau makan apa? Itu loh yang kita bilang tadi. Butuh waktu untuk bisa menyadarkan teman-temannya, pemburu, untuk meninggalkan profesi mereka. Tapi ya. Apa ini dapat liar Pak? Ada betul-betul air minum dari mana? Dari tadi itu sampai di rumah ada bikin bersih sedikit halaman. Memaksakan kehendaknya pada orang lain mungkin bukan langkah bijak, tetapi yang penting ada kesadaran untuk mencari solusi secara bersama. Dia habis makan di buah. Kalau menyangkut atau bicara kita tentang FMKH atau masyarakat konservasi hutan, itu dilibatkan juga mereka untuk patroli bersama dengan pihak pemerintah kehutanan, dalam hal ini BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, termasuk Pak Denny atau tim dari forum konservasi yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bitung. Seperti ada dari Kasawari, ada dari Pinangonian, Batu Putih, Dua Sudara, ada yang tinggal di sekitar atau di lingkar hutan. Kalau Pak Dendi ini dari forum FMKH itu sudah beberapa kali kami libatkan dalam kegiatan patroli hutan, pengamanan. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dendi ketika dia sebagai seorang pemburu, dia beralih profesi sebagai seorang petani dan memberikan inspirasi bagi seluruh masyarakat yang ada di Kelurahan Pinangunian agar supaya dapat menjaga lingkungan yang ada di sekitar. Apalagi Kelurahan Pinangunian ini berbatasan langsung dengan hutan lindung atau cagar alam, oleh karena itu perlu dijaga, dilindungi.
kami berdiskusi dengan Pak Dendi. Yang kami ketahui bahwa Pak Dendi merupakan seorang pemburu dan itu menjadi tolak ukur torang atau Selamatkan Yaki untuk dia tahu dan bisa melakukan konservasi. Jadi Pak Dendi itu juga diangkat sebagai ketua FMKH, Forum Masyarakat Peduli Hutan itu, yang ada di 5 kecamatan di pesisir atau yang berhubungan dengan Taman Tangkoko. Pasar juga belum berubah drastis. Satwa yang dijual tidak seberagam dulu. Semoga tidak lagi. Perjalanan masih panjang, tapi tidak akan pernah berhenti untuk melalui jalan yang telah dipilih. Karena dia yakin keseimbangan dalam kehidupan akan tetap terjaga jika bersama memilih jalan ini dengan saling baku jaga.